Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana nih kabar sekalian hari ini? Masih sehat kan ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, karena kondisi sekarang masih belum terlalu normal dan masih ada virus Omikron sama yang lainnya. Belum mulai pembelajaran, Bu Guru ingin kita yel-yel pagi dulu ya, biar semangat kalian untuk belajar nanti. Oke? Bisa terdengar suaranya Ibu kan? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau Ibu selamat pagi anak-anak, maka kalian akan menjawab pagi luar biasa. Oke, apa sudah bisa? Bisa. Baik, coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, sip. Semoga hari ini semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Nah, kemudian tentunya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik untuk kita berdoa terlebih dahulu, sehingga nantinya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di masa depan kita. Silakan untuk Mbak Nadia bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Nah, kemudian Bu Guru ingin mempresentasi kalian terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Siti Nuraini. Ada, Bu. Oke, yang kedua ada Nadia. Hadir, Bu. Sip, yang ketiga ada Rizka. Hadir, Bu. Bella hadir. Hadir, Bu. Oke. Kemudian sebelum masuk pada materi nih, Guru ingin kasih game sedikit aja. Bolehkah? Boleh, Bu. Oke. Oke, jadi gamenya itu gampang banget, yaitu tepuk tangan aja kalian ya. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan sebanyak 1 kali. Kemudian kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kemudian kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Apa bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, Ibu mulai. Kalau mau on mic-nya boleh atau tidak nggak apa-apa. Yang penting kalian memperhatikan aja tepuk tangannya. Oke, Ibu mulai ya. Selamat malam.
Selamat malam 3 kali ya. Kemudian selamat Oke, selanjutnya selamat pagi. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Semoga kalian bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu peraturan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tentunya Ibu harap kalian bisa on mic agar bisa mendengarkan dan memahami materi-materi yang nantinya akan Ibu sampaikan. Oke. Ibu akan mulai untuk menjelaskan materi. Untuk Mbak Rizka bisa dibantu untuk share screen materinya. Baik, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran. Next. Sebelum membahas materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6 yang berupa mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ada 4.6 yaitu menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian. Pembelajaran setelah pengertian bank. Belum, Mbak Rizka. Menjelaskan pengertian bank sentral, kemudian menjelaskan fungsi, kebijaksanaan, tugas, serta jasa dan produk Bank Sentral Republik Indonesia, kemudian menjelaskan pengertian sistem pembayaran, dan menjelaskan pengertian alat pembayaran. Selanjutnya, nah, pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama tentunya tentang bank sentral, kemudian yang kedua yaitu tentang sistem pembayaran, dan yang ketiga yaitu alat pembayaran. Selanjutnya, yang pertama yaitu terkait bank sentral. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan bank sentral, apakah di sini ada yang tahu bank sentral di Indonesia itu bank apa? Kalau tidak salah, Bank Indonesia, Bu. Nah, benar sekali Mbak Bella. Nah, jadi bank sentral itu adalah Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen. Independen itu adalah bebas ya. Bebas di sini maksudnya adalah bebas dari campur tangan pemerintah dan ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank sentral ini juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pada suatu negara. Biasanya lembaga ini dimiliki pemerintah dan bertugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut, sehingga nantinya dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Kemudian, slide selanjutnya,
Kemudian yang selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Terdapat 3 fungsi di sini, meliputi bank sentral, bank sirkulasi, dan bank mengkoordinir bank-bank yang lain. Bank sentral ini seperti yang kita tahu artinya adalah sebagai bank yang berhak untuk menciptakan uang. Jadi uang-uang yang kita gunakan sebagai alat pembayaran untuk beli baju, beli sepatu, itu dibuat atau diciptakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kemudian bank sirkulasi. Nah, bank sirkulasi di sini artinya adalah bank yang berhak untuk mengedarkan uang-uang yang berlaku di masyarakat. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, sebagai bank pengkoordinir bank-bank yang lain. Jadi maksudnya ini adalah bank sentral ini mengkoordinir bank-bank di bawahnya, baik negeri maupun swasta. Dan juga bank dari pemerintah. Kemudian selanjutnya, untuk yang selanjutnya, kita akan bahas mengenai kebijaksanaan Bank Indonesia dalam politik keuangan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu politik diskonto. Nah, politik diskonto ini adalah terkait dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank umum. Kemudian yang kedua ada operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini adalah terkait pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian yang ketiga ada politik cashless. Politik cashless ini adalah menaikkan atau menurunkan cadangan kas bagi bank-bank umum. Kemudian yang keempat ada pengaturan kredit dan juga pembiayaan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah terkait tugas bank sentral. Tugas bank sentral di sini antara lain yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan moneter. Bank sentral ini berwenang untuk menentukan dan juga jumlah cadangan minimal bank umum serta kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Sentral berwenang menetapkan dan menentukan target moneter dengan mengevaluasi tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Kemudian yang kedua tugasnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral mengatur sistem pembayaran melalui 3 cara, yaitu dengan menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran, kemudian juga dengan membuat dan memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran, kemudian ada mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian tugas Bank Sentral yang selanjutnya adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan memiliki 4 wewenang, yaitu 1. Membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku. 2. Memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang 3, memberikan atau izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi kegiatan bank konvensional dalam sistem pembayaran atau secara individu. Jadi itu tugas-tugas bank sentral ya. Oke, selanjutnya. Setelah tadi kita membahas mengenai bank sentral, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang sistem pembayaran. Next. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian,
pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui penukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik lembaga domestik maupun cross-order antar negara. Sistem pembayaran ini dibagi menjadi dua jenis sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Nah, untuk sistem pembayaran tunai, kalian sudah pasti tahu ya, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Kemudian untuk sistem pembayaran non-tunai ini, apakah dari kalian bisa ada yang memberikan contoh untuk sistem pembayaran non-tunai? Saya, Bu. Oke. Contoh dari alat pembayaran non-tunai itu yaitu cek, bilet giro, dan juga nota debit. Ya, benar sekali. Lebih tepatnya, jenis-jenis alat pembayaran non-tunai itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu paper base. Tentunya dengan kata paper di sini berarti kertas ya. Seperti yang disebutkan Mbak Nadia barusan, paper base ini mencakup cek, bilet giro, dan juga nota debit. Kemudian yang kedua itu ada electronic base. Dari kata elektronik saja itu pasti tidak kertas, yaitu secara elektronik berupa kartu ATM, kartu kredit, dan e-money. Kemudian ada mobile base, yakni mobile money. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang alat pembayaran. Tentunya alat pembayaran seperti yang kita ketahui dan sering kita gunakan yaitu uang. Nah, uang di sini terdapat beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu Robertson yang menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Kemudian yang kedua ada R.S. Sayers yang menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Kemudian yang ketiga ada A.C. Pigo yang digunakan sebagai alat penukar. Kemudian menurut perkembangan uang yang kita kenal sampai sekarang ini telah melalui beberapa tahap. Setidaknya tahapan itu dan tahap uang logam, tahap uang kertas, dan tahap uang giral. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa serta pada waktu yang bersamaan juga dapat Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari uang. Nah, fungsi uang ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli di sini juga ada dua macam, yaitu sebagai alat satuan nilai dan sebagai alat sini. Uang ini menunjuk besarnya nilaian, seperti misalnya ada uang 1.000 itu adalah nilai dari uang itu sendiri atau satuan nilai dari uang tersebut. Kemudian selanjutnya alat tukar. Nah, sebagai alat tukar di sini pembayaran. Maksudnya jika kita ingin di sepatu, kita akan menukarkan uang dengan sepatu itu ataupun membeli barang-barang lain seperti itu. Kemudian fungsi turunan. Kalau fungsi turunan ini ada beberapa ya, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran. Nah, seperti yang kita tahu, uang ini berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalkan pembayaran pajak, iuran, ataupun yang lainnya. Kemudian ada sebagai pembayar utang. Jadi uang ini juga berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau utang yang digunakan untuk standar pembayaran utang. Kemudian ada sebagai penimbun kekayaan,
Maksudnya adalah uang ini dapat kita simpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah kita dalam pertukaran di masa yang akan datang. Kemudian, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Maksudnya di sini yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha kita, baik dipergunakan sendiri maupun nantinya akan dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Kemudian juga ada sebagai ukuran harga atau pengukur nilai ya, di mana uang ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Misalkan harga sepatu 135.000. Jadi itu uang digunakan sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi turunan uang adalah alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, jika nilai uang stabil, maka uang akan lebih banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi juga dapat meningkat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis uang. Di sini ada beberapa kelompok ya. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatan. Tentu saja kalau sudah dilihat dari bahannya kita tahu yaitu ada dua, berupa uang logam dan juga uang kertas. Kemudian kelompok selanjutnya adalah berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Nah, berdasarkan pihak yang mengeluarkan ini uang ada dua, yaitu uang kartal dan uang gila. Uang kartal ini biasa diberikan oleh ya, karena uang kartal ini sama dengan uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berupa uang logam dan juga uang kertas. Kemudian ada uang giral. Nah, kalau uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum. Selain itu, bentuk uang yang dikeluarkan oleh Bank Umum ini adalah berupa cek ataupun bilet giro. Kemudian yang selanjutnya uang berdasarkan nilai. Ada dua juga, yaitu uang bernilai penuh atau full bodied money, di mana ini artinya adalah uang yang bernilai penuh memiliki arti uang bernilai penuh atau full bodied money. Arti dari uang yang bernilai penuh ialah nilai intrinsik atau nilai bahan dari uang itu dan nilai nominalnya sama. Biasanya ini berlaku pada logam mulia yang terbuat dari emas ataupun perak. Biasanya berlaku pada uang logam mulia yang terbuat dari emas ataupun perak itu. Kemudian untuk uang yang tidak bernilai penuh ini, jadi kebalikan dari uang bernilai penuh. Sehingga nilai intrinsik atau nilai bahan yang digunakan lebih kecil nilai nominal uang kertas. Dan kelompok yang terakhir, jenis uang ini berdasarkan unsur pengaman. Di sini membahas yang sama seperti bahan pembuatan, yakni uang logam dan uang kertas. Hanya saja jenis pada di sini kita membahas mengenai unsur pengaman pada uang logam dan uang kertas. Pada uang logam, karakteristik dari uang logam ini antara lain, yang pertama yaitu mudah dikenali baik secara kasat mata dan kasat raba. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan tahan lama, tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian yang ketiga, ukurannya sesuai, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat. Kita tahu kan uang logam yang kecil-kecil itu kan tidak terlalu berat, kecuali kalau jumlahnya banyak ya. Kemudian selain itu juga berbentuk bulat, bagian samping bergerigi atau unsur pengamanan pada uang kertas rupiah dibedakan menjadi dua, yaitu pengamanan yang terbuka dan pengamanan yang tertutup. Kebanyakan unsur pengamanan terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat. Pendeteksian uang pengaman tersebut dapat dilihat dengan kasat mata.
perapaan tangan dan dengan menggunakan alat sederhana seperti kaca membesar dan sinar ultraviolet. Nah, kemudian pengamanan yang tidak terbuka pada uang kertas ini tidak hanya dapat dilakukan dengan Pengamanan yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor tertentu. Slide selanjutnya. Oke, jadi sudah selesai ya penjelasan Ibu terkait bank sentral, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran. Kemudian, apakah ada pertanyaan masih kurang dipahami atau ada yang kurang dari apa yang dibahas? Silakan. Mau bertanya, Bu. Suara saya terdengar? Halo? Kodong, ala reka munnya. Ya, Kak. Mbak Diska. Bisa diskusi lagi? Baik, Bu. Pertanyaannya, dari semua yang telah Ibu jelaskan tadi, saya ingin bertanya, kira-kira apa saja ya produk-produk yang disediakan oleh pihak Bank Sentral sendiri? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Langsung Ibu jawab ya. Jadi ada beberapa jasa dan produk yang dikeluarkan atau disediakan oleh Bank Sentral. Di mana antara lain yaitu yang pertama yaitu mengedarkan uang kertas dan juga uang logam seperti bank sirkulasi tadi yang Ibu jelaskan ya. Kemudian mengeluarkan peraturan, kebijakan dan keputusan tentang dunia perbankan. Kemudian juga memberikan kredit rekening koran kepada bank ataupun pemerintah. Kemudian memberikan jaminan bank atau garansi bank. Kemudian juga menyediakan tempat penyimpanan bank atau surat berharga yaitu safe deposit box. Kemudian selain itu juga menerbitkan sertifikat Bank Indonesia dan memberikan fasilitas diskon dalam rupiah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan clearing, di mana clearing ini penyelesaian utang piutang antar bank. Seperti itu. Bagaimana Mbak Diska? Sudah, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, Bu Guru nyiapin video nih untuk sesi speaking kita. Bisa ditampilkan, Mbak Diska.
created using Powtoon. Baik, itu tadi penampilan video. Mungkin ada tambahan-tambahan materi yang dapat kalian pelajari ataupun dapat kalian baca. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan Google Form ya untuk kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit atau 10 menit. Ibu harap kalian juga dapat memahami benar-benar apa soal ataupun jawaban itu dan juga tahu mengapa kalian memilih jawaban itu. Oke, saya beri waktu ya, silakan dikerjakan di grup WhatsApp yang sudah Ibu sebarkan link Google Form-nya. 10 menit sudah selesai ya, sudah cukup waktunya untuk kalian mengerjakan. Ibu lihat kalian sudah berusaha dengan baik untuk mengerjakannya. Dari skor-skor yang Ibu dapat di sini, yang memiliki skor tertinggi adalah Bella dan Rizka. Selamat, Ibu harap kalian tetap mempertahankan kemampuan kalian dalam memahami materi-materi yang lainnya juga. Dan untuk Nadia Nora tentunya tetap harus membaca sehingga dalam memahami materi bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Mbak Nura bisa menyampaikan kesimpulannya. Baik, Bu. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu Bank Sentral merupakan Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Bank Sentral ini memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai bank sentral, bank sirkulasi, dan bank pengkoordinir bank lain. Kemudian terkait kebijaksanaan Bank Indonesia, antara lain yaitu politik diskonto, operasi pasar terbuka, politik cash ration, serta pengaturan kredit pembayaran. Kemudian tentang sistem pembayaran, yaitu suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik lembaga domestik maupun cross-order antar negara. Secara garis besar, sistem pembayaran ini dibagi dua jenis, yaitu sistem pembayaran non-tunai dan sistem pembayaran tunai. Dan yang terakhir yaitu terkait alat pembayaran, yaitu uang. Uang merupakan suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, dan juga untuk pembayaran hutang. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nura. Kesimpulannya sudah sangat bagus. Dan semoga apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini, materi-materi yang kita dapat hari ini, bisa dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang, baik untuk jenjang pendidikan kalian selanjutnya, ataupun saat kalian bekerja nanti. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah menjawab dengan maksimal, dan juga sudah berpartisipasi dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya. Dan juga Ibu minta maaf jika masih banyak kekurangan dalam memberikan penjelasan materi-materinya atau mungkin ada yang kurang, Ibu minta maaf. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.